Di sisi lain tiba-tiba semua dikagetkan ada penemuan mayat seorang bocah. Woi, ada yang meninggal di sungai, ada yang meninggal di sungai. Warga digegerkan, ternyata yang meninggal adalah sahabat dari Ardi, Rizky. Rizky meninggal, Rizky meninggal, Rizky meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Ya, pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana ya. Ini tujuannya agar silaturahmi kita ini semakin erat gitu. Nah, di episode 2 kali ini lanjutan episode yang pertama yang berjudul Satu Kampung Nekat Sumpah Pocong. Ini thumbnailnya. Di sini akan melanjutkan part 1-nya, ini part 2-nya ya. Ini sangat seru sekali, ceritanya ini sangat ngeri sekali. Karena apa? Banyak bocah-bocah menjadi korban di kampung tersebut, ya kan? Dan nggak tahu ini penyebabnya apa. Dan kebetulan di kampung tersebut ini ada salah satu juragan yang kayaknya ini tidak wajar, bahkan juragan ini terkenal pelit. Dan ada salah satu mantan dari asisten rumah tangganya ini mengetahui ada satu ruangan di dalam rumah juragan itu, ini tidak boleh dimasuki siapapun. Seluruh warga berasumsi penyebab dari semua ini adalah juragan tersebut. Seperti apa ceritanya ya kan? Selanjutnya seperti apa? Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, sudah dipastikan cerita ini aman untuk dibawakan karena semua nama, tempat, segala macam yang berhubungan di cerita ini sudah disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi untuk keamanan bersama. Jadi di kemudian hari ini udah tidak ada apa-apa lagi karena yang dari pengirim cerita ini bertanggung jawab, Mas, yang penting disamarin aman kok, Mas. Oke. Nah, disinilah part 2. Oke. Nah, pada saat itu suasana sangat mencekam akibat ada musibah yang terjadi pada kampung itu. Nah, buat teman-teman ya, alangkah baiknya nonton di part 1 dulu biar nggak kebingungan untuk masuk di part 2-nya gitu ya. Masuk dulu part 1, ceritanya biar urut gitu kan, baru ke part 2. Nah, disinilah warga semakin panik. Ada apa ini? Keluarganya Pak Yono, khususnya Pak Yono pun geram. Begitu juga dengan istrinya. Karena apa? Ardi ya kan, kalau siang ini mukanya pucat. Mukanya pucat ya kan, udah mulai nggak doyan makan, udah nggak sekolah ya kan. Akan tetapi ketika sudah menjelang malam, boom, Ardi kembali yang namanya kejang-kejang dan mulai mau menggigit lidahnya sendiri. Banyak warga yang berkunjung ke situ untuk menjaga. Hingga pada akhirnya ya kan, warga menyerukan, "Pak, ayo Pak, dibawa rumah sakit aja, dibawa ke rumah sakit aja. Untuk biaya nanti kita patungan bareng-bareng." Ardi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ardi masih menggigit-gigit lidahnya. Terus-menerus seperti itu sampai pada akhirnya nanti sembuh sendiri. Dokter pun bingung, ini kenapa, ada apa? Setelah itu balik lagi, bolak-balik seperti itu terus. Rata-rata ini kesurupannya, ini kalau mau menjelang maghrib, habis maghrib, ini kalau udah mau masuk malam, Ardi ini parah. Ibunya ini nangis terus-terusan. Keluarga-keluarga yang lain juga nangis. Saudara-saudara terdekatnya ini juga nangis melihat Ardi seperti itu. Singkat cerita, berapa hari kemudian, ada salah satu warga, kita sebut saja namanya Pak Slamet, ya. Ini ngomong sama warga-warga yang lain. Ini mengajak agar semua warga ini ke rumahnya Haji Tarman. Nah, warga-warga bilang, gini aja, gimana kalau kita ajak Pak Yono? Pak Yono ini kan salah satu korban. Nah, kita ajak Pak Yono biar kita semua, ya, kita semua datang ke Pak Haji Tarman. Udah jelas pasti dia, iya Pak, udah jelas pasti dia. Hingga pada akhirnya warga-warga ini menuju ke tempatnya Pak Yono dan Pak Yono ini diajak. Ayo, kalau gitu ayo, kita ke sana, kita ke sana. Pak Yono juga geram ikut ke sana. Nah, posisinya ini sore-sore, kurang lebih jam 4 sore. Mereka berbondong-bondong, ya kan, ngumpul di rumahnya Haji Tarman. "Woi Tarman, keluar woi Tarman. Kita bikin perhitungan, warga-warga sini tidak terima. Ini pasti ulah bejat kamu." Wah, pada teriak-teriak warga-warga. "Ayo kita bakar aja, ayo kita bakar." "Iya Pak, bakar aja." Semua ini udah geram. Orang-orang ini udah geram.
Ini udah jelas perbuatannya Haji Tarman ini. Haji macam apa itu? Semua ingin membakar rumahnya Haji Tarman. Akan tetapi gerbang yang besar ini tertutup. Ini rumahnya kosong Pak. Ya udah kita bakar aja. Nah salah satu warga ini ada yang ngomong Pak RT ada kerusuhan Pak, itu di rumahnya Pak Haji Tarman. Pak RT langsung datang. Pak RT menengahi, sabar. Kalian tidak bisa main hakim sendiri. Iya kalau Haji Tarman pelakunya. Kalau bukan, kalian mau menjalani proses hukum. Ya Pak RT, tapi kita udah geram. Udah jelas-jelas ini semua perbuatannya Haji Tarman. Kamu yakin bisa membuktikan? Nggak ada yang bisa membuktikan. Kecuali kamu sudah ada bukti. Loh, buktinya itu Pak. Ada Pak. Mantan pembantu rumah tangga di sini, asisten rumah tangga di sini Pak. Dulu dia kerja di situ, dilarang masuk salah satu ruangannya. Apa kalian tahu? Apa kalian ngerti? Setiap orang kan punya privasi. Udah kita nggak bisa main hakim sendiri. Tenang kalian. Bubar. Dibubarin sama Pak RT. Akhirnya warga nurut. Pak RT, apa-apaan Pak RT? Malah belain Haji Tarman. Udah jelas dia pelakunya. Pada ngomong seperti itu. Dibubarin lah sama Pak RT. Pak Yono ini geram. Semua geram. Nah bubarnya warga, ternyata mereka ada beberapa yang kumpul. Gimana kalau besok pagi ya, kalau rumah itu masih kuncian, kita langsung aja ke pasar. Kita langsung serbu tokonya. Udah, bodo amat. Pokoknya kita harus bakar tokonya. Oh ya udah kalau gitu ya udah. Kita nggak mau warga kita satu persatu ada yang seperti ini. Kita nggak mau ada musibah di sini. Kalau dibiarkan ini semakin melebar, ini akan semakin meluas. Saya sendiri nggak mau kalau warga sini satu persatu ini nanti meninggal. Nah pada akhirnya besok paginya ya kan mereka ini berkumpul lagi. Datanglah ke pasar. Mereka datang ke pasar, mereka kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata tokonya Haji Tarman juga tutup. Nggak biasa-biasanya seperti ini. Nah warga geram. Udah kita langsung bakar aja tokonya. Kita mumpung nggak ada Pak RT, kita langsung bakar aja tokonya. Kita langsung bakar. Iya kita langsung bakar. Nah warga berkumpul seperti itu akhirnya menimbulkan ya kan. Ini tetangga-tetangga ruko-ruko sampingnya ini ketakutan. Lah kok mau dibakar? Nanti ruko saya juga ikut kebakar. Karena yang namanya ruko kan ini berdempetan ya kan. Security pasar akhirnya datang. Ada 3 orang security ini datang. Ini ada apa? Pak, sampai tidak tahu urusannya Pak. Yang namanya Haji Tarman ini sudah meresahkan warga saya Pak. Dia ini pesugihan. Udah jelas Pak. Dia ini ada open-openan siluman Pak. Ini sudah meresahkan warga kita Pak. Nah pada ngomong seperti itu. Security-nya ini ngabarkan. Sabar. Kalian mau apa? Kita mau bakar Pak. Kalian tahu nggak? Kalau kalian bakar ini akan merembet ke semuanya. Ditenangin sama security. Nggak bisa Pak. Ayo. Semakin rame. Nah, salah satu di antara security ini ternyata lapor sama anggota. Laporlah sama polisi. Datanglah polisi. Akhirnya mereka pun dibubarkan. Kalian tidak ada bukti. Kalian tidak bisa main semena-mena. Kalian sanggup. Kalau semua ruko akhirnya terbakar, satu pasar ini terbakar gara-gara ulah kalian. Terus semua kalian ini menanggung resiko. Masuk ke tahanan. Mikir kalian ini, mikir. Iya pak. Akhirnya pada pulang. Dibubarkan. Nah ini entah kemana. Haji Tarman ini kemana? Gak ada yang tahu. Nah berjalannya waktu ya kan, pada suatu ketika ya kan, karena Ardi ini tak kunjung berangkat sekolah, ini gurunya ngomong sama anak-anak nih, teman-temannya si Ardi. Nah saat itu bu guru ini ngomong sama salah satu temannya Ardi, kita sebut saja namanya Firman. Bu guru ngomong, Firman, nanti coba kamu datang ke rumahnya Ardi, ditengok bagaimana, sudah mending apa belum. Kalau memang belum, besok pagi kita satu kelas, kita datang ke tempat Ardi. Ya, iya bu, nanti saya sama ibu saya ke tempat Ardi bu. Soalnya yang Firman tahu, kayaknya sering dibawa ke puskesmas, tapi belum kunjung sembuh bu. Ya udah, nanti kamu sama ibu kamu coba tengok. Kalau memang belum mendingan atau apa, besok pagi kita semua tengok Ardi ya. Iya bu. Saat itu juga ya kan, setelah pulang sekolah, Firman pun ngomong sama ibunya. Bu, nanti habis maghrib ke tempatnya Ardi yuk bu. Soalnya Firman ini ditanyain sama ibu guru. Katanya kalau belum sembuh, besok pagi ibu guru dan teman-teman mau nengok Ardi bu. Ya udah le, nanti habis maghrib ya le, habis sholat. Iya bu. Habis maghrib, Firman dan ibunya ini datang ke tempatnya Ardi, datang ke tempatnya Pak Yono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain sama Bu Ipah, ibunya Ardi. Bu, ada apa ya bu? Saya mau jenguk Ardi bu. Oh ya silakan. Ardi kondisinya kayak gini bu. Memang Ardi ini pucat.
Nah pada saat itu, tumben ini gak kesurupan, akan tetapi Ardi ini pucat dan diam. Kondisinya sangat mengerikan. Nah saat itu juga tiba-tiba, ya, saat Firman ini ngajak ngobrol, Firman kaget. Ardi, cepat sembuh ya. Besok pagi teman-teman datang ke sini. Tiba-tiba Firman dikagetkan. Mata Ardi ini menuju ke arah Firman dan ini menyala merah. Ardi, kamu kenapa? Gak lama kemudian mata itu kembali lagi. Bu, pulang yuk bu. Pulang bu. Firman ketakutan. Firman yang masih bocah ketakutan melihat Ardi matanya tiba-tiba memerah. Gak lama kemudian akhirnya ibunya Firman pun pamitan pulang. Bu, saya pamit dulu bu. Semoga cepat sembuh. Ini ada oleh-oleh buat Ardi bu. Mudah-mudahan Ardi cepat pulih ya bu. Iya bu, terima kasih. Pulanglah Firman dan ibunya. Sepanjang jalan Firman ini cerita sama ibunya. Bu, tadi Firman lihat mata Ardi merah bu. Mata Ardi merah terus melototin Firman bu. Masa sih Le? Iya bu. Ayo bu jalannya cepat bu, kita cepat pulang. Akhirnya Firman pun sampai rumah. Firman masih ketakutan. Nah pada malam harinya ya kan, Firman ini gak bisa tidur. Bu, Firman kok gak bisa tidur sih bu? Bapak kapan pulang? Bapak kan lagi di luar kota Le. Udah tidur, besok sekolah. Katanya besok sama teman-teman mau ke tempat Ardi. Iya bu, tapi Firman gak bisa tidur. Firman kangen bapak bu. Udah tidur, besok pagi juga bapak pulang. Udah tidur. Iya bu. Firman anehnya matanya ini melihat ke dinding-dinding langit. Dia gak bisa tidur. Membayangkan Ardi tadi tiba-tiba melotot ke arah Firman. Kok Ardi tadi melotot? Matanya kok merah ngeliatin aku. Ya namanya masih bocah. Nah, di tengah malam, ya kan, ibunya yang udah tidur, tiba-tiba Firman membangunkan ibunya. Bu, Firman mau pipis bu. Firman mau pipis bu, anterin Firman yuk bu, anterin Firman. Ini tengah malam, kurang lebih jam 1 dini hari. Ayo, kamu takut apa? Iya bu. Nah, Firman pun turun dari tempat tidur. Saat Firman turun dari tempat tidur, ibunya pun ngikutin. Ayo, ibunya sembari ngantuk, ibunya Firman ini. Nah ibunya ini duduk ya kan, setelah di dapur ini kan ada meja makan, ada kursinya. Ibunya itu duduk nungguin Firman ini masuk ke kamar mandi. Anehnya Firman arahnya bukan ke kamar mandi, melainkan dia keluar lewat pintu dapur. Nah ibunya kan bingung. Firman mau kemana nak? Firman dikejar sama ibunya. Tak lama kemudian ibunya dikagetkan dengan bayangan hitam menghadang ibunya di belakang rumah. Ini yang terlihat hanya taringnya. Bayangan ini hitam, jadi kayak asap, membentuk seperti orang, ada tangannya. Yang jelas banget ini taring. Makhluk apa itu? Allah Akbar. Ketakutan ibunya Firman. Akan tetapi ibunya Firman melihat kalau Firman ini jalan terus-menerus menjauh dari rumah. Ini masuknya ke kebun-kebun. Ibunya Firman ini langsung lari, justru malah melewati makhluk tersebut. Makhluk tersebut ini menghadang. Ibunya Firman terus lari mengejar Firman. Ibunya ini teriak-teriak, Firman mau kemana nak? Katanya mau pipis. Nah, Firman dipanggil-panggil si Firman. Tapi si Firman ini hanya nengok ke belakang dan mengatakan, ibu gak usah ikut, aku mau main sama Ardi. Dan gak lama kemudian Ardi ini muncul di depannya. Ardi ini langsung merangkul Firman, dan Firman pun mengikuti Ardi. Ibunya Firman ini kayak mau ngejar, akan tetapi langkahnya ini berat. Firman, nak tungguin ibu nak. Nah, Firman. Dan bayangan hitam itu terus mengejar. Ini di belakang ibunya Firman. Padahal tadi udah sempat dilewati. Ibunya ini ngikutin Firman. Ibunya kaget ketika Firman ini dan Ardi ini berada di atas jembatan di sungai yang dimana sering ada petaka itu tadi. Firmana, kamu mau ngapain? Firmana, kamu mau ngapain nak? Kamu mau ngapain? Saat itu Ardi langsung mendorong Firman. Ardi ini langsung mendorong Firman, dan Firman ini terjatuh langsung masuk ke sungai. Firman. Ibunya ini terbangun, ternyata ibunya ini mimpi. Ibunya Firman ini mimpi. Ibunya Firman langsung ngecek di sampingnya ada Firman gak? Oh ternyata Firman masih tertidur. Firman ini tidurnya tengkurap. Ya ampun nak, ibu pikir kamu kenapa-napa. Dan gak lama kemudian tiba-tiba terdengar ada suara ketukan pintu. Deg. Assalamualaikum bu, bapak pulang bu.
Bapak pulang. Nah, akhirnya ibunya ini keluar bukain pintu. Nah, setelah bukain pintu, bapaknya ini kaget, bapaknya Firman. Bu, kamu kenapa? Kok kayak habis lari-larian, ngap-ngapan kayak gitu? Ibu tadi habis mimpi, Pak. Bapak tahu kan apa yang terjadi di kampung kita ini? Iya, Bu, Bapak tahu. Terus kenapa? Firman mana? Itu tadi, Pak. Ibu mimpi. Ibu ini mengikuti Firman dan ibu dihadang oleh makhluk tinggi besar warnanya hitam bertaring, Pak. Terus ibu ini lari mengejar Firman. Firman bilangnya mau pipis, tapi justru malah ada Ardi di situ. Di mimpi ibu seperti itu, Pak. Dan ternyata kepergian mereka ini menuju ke sungai. Dan Ardi langsung mendorong Firman, Pak. Firman terjatuh, Pak. Masuk ke dalam sungai, Pak. Udah itu mimpi. Lagian Firman masih di dalam kan? Iya, Pak. Untungnya mimpi, Pak. Ibu ini udah deg-degan, Pak. Ya udah, istirahat. Itu bunga tidur namanya. Udah. Istirahat. Nah, saat masuk ke dalam kamar, ya kan, bapaknya ini pengen mencium Firman karena udah berapa hari bapaknya ini nggak pulang. Firman saat dipegang bapaknya, badannya Firman udah kaku. Firman, dan parahnya lidahnya Firman putus. Firman, ibunya kaget, kenapa Pak? Kenapa? Firman, Bu, Firman. Firman meninggal dengan lidah terputus dan mulutnya membusung. Firman meninggal. Gegerlah malam itu. Tetangga-tetangga mendengar ada apa. Firman dipastikan meninggal dunia. Warga tambah geger. Nah, bener kan? Ini pasti dari ulahnya Haji Tarman. Ini sudah jelas ulah Haji Tarman. Nah, semua akhirnya pada berduka. Nah, ibu guru yang ada di sekolahan kaget mendengar kabar ya kan dari tetangganya Firman. Ini datang ke sekolah, ibu guru ini kaget. Loh, Firman ini saya utus untuk nengok Ardi, gimana kabarnya? Ini kok malah Firman meninggal, semua kaget. Akhirnya siswa-siswa, teman-temannya Firman pada takziah ini ke tempatnya si Firman. Nah, saat Firman dimandikan, di sini ada kejanggalan. Beberapa orang yang memandikan ini kaget melihat perut Firman sudah membusung, ya, dan badannya ini bener-bener baunya minta ampun, bau busuk yang menyengat. Lidahnya ini sudah dimasukkan kembali, lidahnya ini terputus, baunya ini minta ampun. Semua berasumsi ini matinya gak wajar, ini kenapa? Semua pada ngomong. Hingga pada akhirnya bapaknya ini sampai pingsan ketika Firman ini disolati. Sudah dibawa ke masjid ya. Ini jenazah ini mau dimakamkan, bapaknya pingsan di masjid. Akhirnya bapaknya tidak ikut memakamkan karena bapaknya pingsan. Gak kuat menahan kesedihan itu. Warga yang bertugas memasukkan ya kan, jenazah Firman ke dalam liang kubur ini kaget. Saat melepas tali pocongnya Firman, ini dikagetkan. Muka Firman seluruhnya ya kan, ini berubah menjadi gedebok pisang. Pak Yai, Firman berubah jadi gedebok pisang, Pak Yai. Nah, ada beberapa yang lihat, ini memang melihat gedebok pisang. Tapi sebagian ini melihat Firman baik-baik saja. Jenazah Firman ya pada umumnya jenazah. Gedebok pisang gimana? Orang masih Firman kok. Masih Firman. Pak Yai. Nah, Pak Yai ini tahu apa yang dilihat. Orang-orang yang melihat Firman ini gedebok pisang, Pak Yai pun meyakini ini pasti ada apa-apa. Akan tetapi, prosesi pemakaman ini tetap dilanjutkan. Nah, setelah selesai semuanya, ini Pak Yai pun ngomong sama tadi orang yang melihat. Apa yang kamu lihat benar. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di kampung kita. Iya Pak Yai, terus bagaimana Pak Yai? Sudah. Nanti malah tetangga kacau. Yang penting kita saling waspada. Kalau belum ada bukti, tidak boleh kita ini main hakim sendiri. Kita harus waspada. Kita harus menjaga kampung kita. Iya Pak Yai. Jadi ada beberapa orang yang melihat gedebok pisang. Kabar itu tadi akhirnya, ya kan, ini mencuat kemana-mana. Ada beberapa orang yang lihat gedebok pisang soalnya, nggak cuma satu orang. Gegerlah warga. Jenazahnya Firman ini berubah jadi gedebok pisang. Wah iya. Ada juga yang ngomong, enggak kok, aku lihatnya enggak. Ini ada apa? Kampung tersebut ini sebenarnya ada apa? Saksikan di part 3. Oh enggak, canda teman-teman. Oke, enggak di part 3 ya. Ini saya akan melanjutkan ceritanya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, warga tambah geram. Anehnya,
Di rumahnya Haji Tarman ini masih tertutup rapat. Dan ketika beberapa orang ngecek ke tokonya pun tutup. Haji Tarman dan keluarga ini tidak terlihat. Kemana perginya mereka? Ada apa ini? Semua warga berasumsi udah parah banget ini Haji Tarman. Warga-warga berasumsi ini bagaimana? Kita kalau mau membakar rumahnya Haji Tarman, kemarin kamu dengar sendiri, kita dilerai sama Pak RT. Setelah kita ini ke tokonya, malah ada polisi. Kita bingung nih, kita nggak ada bukti. Gimana caranya membuktikan ini semua? Iya bener Pak, kita juga bingung Pak. Warga-warga ini pada bingung dengan kondisi yang sangat mencekam di kampung itu. Nah, singkat cerita, berapa hari kematiannya si Firman, ini ada kabar dari seseorang, ini mengatakan ke warga, Pak Haji Tarman sekarang buka ruko lagi. Ada di daerah lain dan rumahnya lebih besar. Nah, iya kan? Berarti dia lelakon pesugihan. Pada seperti itu semua. Pada ngomongin Haji Tarman semua. Nah, saat ngumpul-ngumpul seperti itu, yang namanya Pak Slamet ini, kita sebut saja Pak Slamet yang tadi itu ada di cerita, Pak Slamet ini ngomong sama warga. Kalian ingat nggak kasusnya Eni? Eni bisa jadi kunci. Kunci gimana Pak? Jadi gini, dulu kan ada yang ngomong nih, Eni itu dia jadi asisten rumah tangga di situ dan dia ini dilarang masuk ke salah satu ruangannya Haji Tarman. Setelah itu dia ketahuan dan akhirnya dia dipecat. Nah, lewat Eni kita bisa membongkar kedoknya Haji Tarman. Wah, iya bener juga Pak. Ya udah, sekarang gimana caranya Eni ini dipanggil? Suruh ke sini, suruh ke rumahku. Nah, pada saat itu akhirnya beberapa orang menuju ke tempatnya Eni. Nah, ketemunya sama ibunya. Ibunya bilang, Eninya kan udah lama keluar kota Mas. Udah lama kerja di tempat ini. Saya cuma dikasih alamat ini. Oh ya Bu, ya udah Bu. Makasih Bu. Akhirnya orang tadi yang disuruh Pak Slamet ini datang lagi, ngumpul lagi di rumah Pak Slamet. Pak Slamet ternyata ini di luar kota. Duh, gimana ya? Kerja di tempat ini Pak. Nah, di sini sepakat warga-warga. Gimana kalau kita patungan, ya? Kita nyuruh orang, 2 orang lah minimal, berangkat menemui Eni. Gimana caranya Eni biar pulang ke alamat ini? Singkat cerita, warga-warga patungan berbondong-bondong, mintain ke warga-warga. Semua panik, ya kan? Melihat kondisinya Ardi juga masih seperti itu. Jadi di tempat Pak Yono hanya keluarga Pak Yono yang tidak dimintain patungan. Nah, setelah uang terkumpul, ini berapa orang ini disuruh. Ini gimana caranya uang dicukup-cukup, ya. Cari keberadaan Eni, suruh pulang. Ada 2 orang yang berangkat. Kita sebut saja ini yang disuruh ini Mas Yusuf dan istrinya. Mereka ini masih muda-muda juga. Mereka sepasang suami istri, ya kan? Karena kerjaan mereka ini bisa diatur, akhirnya Mas Yusuf lah yang disuruh nih. Dari warga meminta Mas Yusuf yang berangkat sama istrinya. Datanglah ke kota itu. Alamat yang diberikan oleh ibunya Eni. Ya kan, singkat cerita, perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 6 jam. Ya kan, perjalanan waktu. Sesampainya di kota itu, nyari alamat nih. Dan pada akhirnya ketemu alamat itu. Saat itu, ya kan, Mas Yusuf, ya kan, yang diperintah sama warga yang datang ke kota itu, ini memencet bel. Di rumah juraganya Eni. Oh, Eni kerja di sini. Dipencet belnya. Teng. Keluarlah pembantunya. Lah mereka pikir yang keluar bakalan Eni, ternyata bukan. Mbak, Mas nyari siapa ya? Oh Mbak, saya mau tanya, apa Eni kerja di sini Mbak? Oh saya ini baru di sini, saya nggak tahu, saya ini baru di sini. Sebentar ya, saya tanyain majikan saya. Oh ya Mbak, soalnya saya butuh banget. Dan nggak lama kemudian, asisten rumah tangga tadi ini memanggilkan majikannya. Keluarlah majikannya. Mereka ini ngobrol hanya di gerbang. Antara Yusuf dan istrinya ini tidak dipersilakan masuk. Mereka ini hanya ngobrol di gerbang. Nah, majikannya keluar. Ini seorang laki-laki dan perempuan. Nah, majikan yang laki-laki ini nanya, Masnya keluarganya Eni? Oh, enggak Pak, saya ini tetangganya Pak. Kami ini pengen ngobrol aja sama Eni, pengen cerita-cerita karena udah lama kita nggak ketemu Eni. Enggak, Masnya ini siapanya? Iya Pak, saya ini tetangganya. Eni di mana ya Pak? Justru itu. Kalau mas-masnya ini memang saudaranya, saya mau minta tanggung jawab soalnya. Tanggung jawab Pak? Emang Eni kenapa? Kalau boleh tahu Eni kenapa ya Pak? Istri saya ini sempat mau dibunuh Eni. Loh, kok bisa Pak? Ada apa? Eni itu ya sering kesurupan. Dan istri saya ini hampir mati dicekik dia. Untung saya lihat. Untungnya lagi saya nggak laporin polisi. Saya usir si Eni. Dia kayak orang gila kesurupan tiap malam. Istri saya yang diincar terus menerus. Ya saya usir. Dan saya nggak tahu di mana Eni berada sekarang. Kalau kalian memang saudaranya, saya laporkan kalian juga. Loh, kok saya dilaporin gimana Pak? Saya justru malah mau tanya. Soalnya di kampung ini ada kejadian yang aneh Pak. Kampung kami ini lagi ada masalah. Nah kebetulan Eni ini pernah
kerja di salah satu orang yang kami curigai, Pak. Nah, kami ini mau mengerti, Pak, keterangan dari Eni. Kami pengen denger Eni sendiri, Pak. Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu Eni. Udah. Saya nggak ngurusin orang-orang kampung kayak kalian. Ditutup gerbangnya. Akhirnya Mas Yusuf pun bingung. Eni diusir, terus Eni di mana? Katanya Eni sering kesurupan. Nah, mereka nyari di kota sebesar itu, nyari Eni ya nggak ketemu-temu lah. Daripada uang habis, mereka mikir ya udah mending kita pulang aja. Kita laporkan ke warga. Nah, hingga pada akhirnya mereka pun pulang. Pulang, warga-warga kan udah menanti nih kabar selanjutnya bagaimana, ya kan? Pagi-pagi akhirnya semua datang ke rumahnya Mas Yusuf. Gimana kondisinya Eni gimana? Jadi pulang atau gimana? Eni malah kata juragannya ini pernah kesurupan terus-menerus dan dia ini sempat mau membunuh istri dari majikan itu. Lah, kok bisa? Terus Eni kemana sekarang? Eni udah diusir, untungnya tidak dilaporin polisi. Saya dan istri saya pun bingung mau nyari kemana. Ya ampun, kok Eni jadi kesurupan kayak gitu? Apa jangan-jangan ini efek dari tempatnya Juragan Tarman ini? Lah, iya bisa juga, Pak. Iya, Pak, iya. Pada seperti itu. Bener-bener kampung itu mencekam. Dan anehnya Juragan Tarman ini tidak muncul, tidak nampak. Dan kabar mengatakan dia juga sudah beli rumah lagi. Tokonya buka lagi lebih besar. Ada apa ini? Nah, berjalannya waktu ya kan. Ini anehnya tokonya Haji Tarman yang ada di daerah lain ini semakin besar, semakin sukses. Banyak orang yang akhirnya tahu, oh iya Haji Tarman semakin sukses. Di sisi lain, kondisi Ardi belum juga membaik, bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik di ruqyah. Akan tetapi kambuh lagi, reda lagi, kambuh lagi, ngamuk lagi. Ibunya ini sampai udah pasrah, keluarganya juga udah pasrah, Pak Yon udah pasrah, bingung semuanya. Nah, pada suatu hari sore-sore ada tetangga, ya kan, ada tetangga, seorang bapak-bapak ini mau bakar sampah. Ini di samping sungai. Nah, punya anak kecil, kurang lebih kelas 3 SD. Anak kecil tadi ini kelas 3 SD. Kita sebut saja namanya Ferry. Ikut bapaknya ini buang sampah di samping sungai. Sungai yang di mana, ya kan? Di situ membawa petaka terus-menerus. Nah, saat bapaknya ini menggabungkan sampah yang dibawa dari rumah, digabungkan dengan sampah-sampah lain mau dibakar, tiba-tiba Ferry ini langsung lari ke arah sungai. Ferry, kamu mau kemana, nak? Ferry, hei, kamu mau kemana? Ferry ini lari. Nah, bapaknya keinget kejadian-kejadian yang di situ, ya kan? Akhirnya dia meninggalkan sampahnya, lari mengejar Ferry. Nah, saat itu Ferry bilang dari jauh, Pak, mau ketemu Mas Ardi. Mas Ardi ada di sana, Pak. Pak, Mas Ardi ada di sana, Pak. Ardi, mana ada? Nah, saat itu juga bapaknya Ferry dikagetkan. Dari arah jembatan tiba-tiba ada ular besar. Ini dari kolong jembatan ada ular besar, tiba-tiba ular itu menyerang dan melilit Ferry. Ferry ditarik ke dalam air. Bapak, tolong, Pak, Bapak, tolong. Akhirnya Ferry pun tenggelam. Tolong. Warga akhirnya berdatangan. Ono Pak? Anakku masuk ke dalam air, dililit ular besar. Nah, saat itu juga semua orang-orang yang tadinya mau nolong, ya kan, ini kebingungan juga. Ular besar mana? Nah, akhirnya warga-warga bilang, udah ayo kita nyemplung sama-sama, kita jebur sama-sama. Langsung nyemplung sama-sama, bareng-bareng situ, nyari keberadaan Ferry. Akan tetapi pencarian berjam-jam tidak ditemukan Ferry. Akhirnya beberapa warga ini manggil tim SAR gitu kan ya, untuk menguras sebagian air biar terlihat. Padahal air ini dangkal. Anehnya, Ferry tidak ditemukan. Udah puluhan meter mereka nyari, Ferry tidak ditemukan. Panjangnya ini udah puluhan meter mereka nyari, nggak ditemukan. Bapaknya nangis lemes, ibunya nangis lemes di situ. Nah, bapaknya si Ferry itu ditanyain sama warga, awalnya gimana, Pak? Saya ini bakar sampah, terus anak saya lari, katanya ada si Ardi, padahal kan Ardi sedang sakit. Ini kenapa anak saya ini lari, katanya ngejar Ardi. Dan saya melihat ada ular besar langsung melilit anak saya langsung dibawa ke dalam air itu. Anak saya tenggelam, temukan anak saya, tolong. Ferry ini tenggelam dan gak tahu di mana. Nah, singkat cerita, pencarian tidak membuahkan hasil. Akan tetapi keesokan paginya, ya kan,
Sampai itu kali dijaga beberapa orang, sungai dijaga beberapa orang, akhirnya paginya ketemu. Justru malah digundukan tanah di bawah jembatan. Pak, itu apa? Itu jangan-jangan Ferry, Pak. Itu jangan-jangan Ferry. Lah iya. Akhirnya Ferry pun ditemukan dalam keadaan meninggal. Terus-menerus memakan korban. Ada apa ini? Apa kita rusak aja jembatan ini? Apa kita rusak aja? Loh, ini kan akses. Ini akses dari kampung ini ke kampung ini. Ya udah, kita gimana ini gimana? Oh, Ferry ini ditemukan meninggal. Semua panik. Ini pasti ulah juragan Tarman, ini udah pasti ulah Kaji Tarman, ini udah pasti nih. Kita nggak bisa membiarkan seperti ini. Jatuhlah korban lagi. Beberapa warga, termasuk Pak Slamet, termasuk warga-warga yang lain, ini ke tempatnya Pak Yono. Pak Yono juga bingung di situ, kok selalu berhubungan dengan anak saya ya. Saya juga bingung, sedangkan anak saya ini sakit di rumah. Udah gini aja Pak Yono. Pak Yono kan jadi korban ya, dan di sini hanya Ardi yang masih hidup ya. Gimana caranya? Kita harus menuntut sama si Haji Tarman. Nah, gimana caranya? Gimana? Sepakat nggak? Kalau kita adakan sumpah pocong. Lah iya, sepakat. Gimana kalau kita adain sumpah pocong? Gimana Pak Yono? Pak Yono siap? Di sini hanya Ardi yang masih hidup. Ya, saya terserah kalian gimana baiknya. Nah, akhirnya warga ini nekat nih. Ya kan, warga ini siang-siang nekat ya kan, ini datang ke tempatnya Haji Tarman. Pada saat itu mereka pun berembuk, ya udah, kalau begitu kita mending ke tempatnya Pak RT. Bagaimana? Kita ngomong dulu sama Pak RT. Iya benar. Sembari nunggu Tarman pulang. Nanti kalau Tarman pulang, siapapun harus ngabarin, oke? Siap, setuju semua akhirnya. Setuju semua. Jadi ada beberapa orang-orang yang jaga rumahnya Tarman. Jadi kalau Tarman pulang, ini mau langsung dilaporkan ke warga. Nah, sebagian ke rumahnya Pak RT. Ada mungkin kurang lebih 7 orang datang ke tempatnya Pak RT. Pak RT, kita mau ngomong, ada apa lagi? Ada apa lagi Pak RT? Pak RT sudah tahu kan? Banyak bocah-bocah meninggal di warga kita Pak RT. Ini bagaimana Pak RT? Masa iya Pak RT hanya diam saja? Terus-menerus seperti ini. Terus kejadian selalu berhubungan dengan Ardi. Nah ini Pak Yono, saya sudah menanyakan Pak Yono siap. Siap apa? Gini Pak RT. Pak RT nggak pingin kan? Kita main hakim sendiri, ya kan? Nah, untuk membuktikan semua ini, Haji Tarman harus siap. Kita tantang untuk melakukan sumpah pocong, Pak RT. Jangan gila kalian. Sumpah pocong itu persyaratannya banyak. Dan itu sangat mengerikan. Setahu saya harus mengumpulkan beberapa kiai juga. Dan itu harus dilakukan di makam. Kami udah tahu, Pak RT. Tapi bagaimana lagi, Pak RT? Iya, Pak RT. Kami juga udah tahu apapun resikonya, Pak RT. Yang jelas kampung kita biar aman. Pak RT ngelarang kita, polisi ngelarang kita, ini gimana Pak RT? Mau nggak mau warga kita ini menuntut untuk sumpah pocong. Pak RT akhirnya bingung di sini. Pak RT pun bilang, udah sabar. Saya juga mau tanya dulu sama lurah sini. Ya saya nggak pengen ini terjadinya ini jadi nantinya berantakan, nggak karuan. Singkat cerita akhirnya mereka ini berbondong-bondong ke rumahnya Pak Lurah. Ngomong sama Pak Lurah. Pak Lurah kaget, ada apa ini? Kok kalian berbondong-bondong datang ke tempat saya, ada apa? Pak RT pun menjelaskan, gini Pak Lurah, di kampung kita ini kan sudah sangat mencekam. Banyak korbannya anak-anak kecil. Dan selalu berhubungan dengan Ardi, putra dari Pak Yono. Dan ini kematiannya ini benar-benar yang tidak wajar Pak Lurah. Menurut Pak Lurah bagaimana ini? Loh, ini ada apa? Sudah sabarlah. Kita ini tidak bisa membuktikan. Nah gini Pak Lurah, kita ini sebagai warga pengen membuktikan siapa pelakunya, siapa dalangnya. Kita warga semua sepakat, kita pengen mengadakan sumpah pocong. Sumpah pocong itu sangat membahayakan. Kita udah tahu Pak, kita harus ngumpulin kiai, nanti kita lakukan di kuburan, kita udah tahu semua Pak. Tapi kalau tidak seperti ini, mana ada Pak pelaku ngaku? Yang ada, anak-anak semuanya ini bakalan gak ada Pak, bakalan meninggal. Pak Lurah mau, anaknya Pak Lurah juga meninggal. Ya sudah, kalau itu kemauan kalian semua, kita omongin baik-baik dulu sama Haji Tarman. Tidak boleh kita ini seenak hati seperti itu. Nanti saya biar ngomong sama Haji Tarman, diwakili sama kalian juga. Berapa orang, gak usah banyak-banyak. Biar saya ngomong sama Haji Tarman. Kita tunggu kapan beliau pulang. Karena saya tahu, saya sering bolak-balik ke situ, dia sibuk, beliau ini sibuk. Yaudah Pak Lurah kalau kayak gitu. Akhirnya Pak Lurah diwakili sama beberapa warga. Singkat cerita, setelah sudah dari tempatnya Pak Lurah, akhirnya Pak Lurah ini ngomong, yaudah, nanti saya dan warga, gak usah banyak-banyak ya. Saya dan warga nanti coba ke tempatnya Pak Tarman ya. Nah, akhirnya ya kan, Pak Lurah, ya kan di situ ada Pak Slamet juga ya kan, sebagai perwakilan dari warga. Ada juga 2 orang warga lagi. Jadi ada 5 orang gitu. Yang datang ini ada 5 orang. Pak Lurah, Pak Slamet, ya kan. Ada 2 orang warga dan Pak RT gitu. Ada 5 orang. Gitu, ada 5 orang datang ke situ. Akan tetapi ternyata
Pak Tarman juga belum pulang. Nah, di sini Pak Lurah menenangkan warga. Yaudah sekarang gini aja. Yang penting keinginan warga saya sudah mengiyakan. Nah, yang jelas kita nunggu Pak Tarman pulang. Nggak usah buru-buru main hakim sendiri. Yaudah Pak, kita tetap selalu jagain sampai benar-benar lihat Pak Tarman pulang. Nanti kalau Pak Tarman pulang, Pak Lurah saya panggil. Singkat cerita, ya kan? Ini 2 hari kemudian Pak Tarman juga belum pulang. Warga ini banyak yang ronda akhirnya. Duduk-duduk di pos ronda gitu. Warga-warga duduk-duduk di pos ronda, nunggu kabar Pak Tarman pulang, terus jagain sungai. Takutnya ada anak kecil lagi datang ke situ atau apa segala macem. Tiba-tiba saat warga ini sedang nyantai-nyantai duduk-duduk di pos ronda, terdengar suara. Karena dari pos ronda ini nggak jauh dari rumahnya Pak Yono. Ya Allah Akbar, anakku, tolong. Ada suara apa itu di rumahnya Pak Yono? Akhirnya mereka berbondong-bondong ke tempat Pak Yono. Ternyata Ardi meninggal dengan lidah terpotong. Ya Allah Ardi, tolong. Ibu Ipa ini udah pingsan. Bu Ipa udah pingsan. Ardi meninggal. Pak RT datang, semua datang, warga-warga akhirnya berdesakan. Di rumah Ardi ini berdesakan, Ardi meninggal dengan lidah terpotong. Jadi ceritanya ya kan, Bu Ipa ini sedang mempersiapkan makan ya kan. Pak Yono itu sedang ada di kamar mandi. Ardi nggak ada yang jaga karena mereka pikir Ardi nggak kambuh. Yang biasanya Ardi selalu dijagain, ini kebetulan aja Pak Yono di kamar mandi, Bu Ipa ini sedang nyiapin makan. Saat itulah Ardi kambuh ya kan. Ardi kambuh lupa menyumpal ya kan, sendok yang diberi lap. Dengan begitu Ardi memotong lidahnya sendiri. Hingga pada akhirnya Ardi ini meninggal, gak ada yang tahu. Geger lah di situ, Ardi meninggal, ya ampun. Ada yang selamatin Bu Ipa juga. Bu Ipa ini pingsan. Sampai dikasih minyak angin, dikasih apa, dipijit, diurut segala macam. Bu Ipa ini pingsan. Geger semuanya. Ya udah, berarti kampung sini harus tetap mengadakan sumpah pocong dengan Haji Tarman. Iya betul, kita harus sumpah pocong dengan Haji Tarman. Warga-warga serempak seperti itu. Pak Lurah pun akhirnya dipanggil melihat kasihan sedih, dan disinilah akhirnya warga sepakat mengadakan sumpah pocong apapun yang terjadi. Nah, kabar ini akhirnya merebak ke kampung-kampung lain. Singkat cerita akhirnya dimakamkan pagi harinya Ardi ini. Nah, kematiannya Ardi, Pak Yono ini kayak orang linglung. Pak Yono kayak orang linglung, sama istrinya ini kayak orang linglung. Ini kok kayak gini, ya ampun, kok anakku kayak gini. Nah, disinilah Pak Yono yakin, aku harus berani sumpah pocong dengan orang itu. Boom. Nah, singkat cerita nih ya kan, 2 minggu dinanti, akhirnya Pak Haji Tarman pun pulang. Ada warga yang mengabarkan, Pak Lurah, Pak Haji Tarman pulang, yuk. Akhirnya warga-warga disuruh menunggu agak jauhan. Seperti biasa diwakilin oleh 5 orang. Pak Lurah, Pak Slamet, ada juga Pak RT, dan 2 warga lainnya. Udah, yang lain tunggu di luar. Biar kami yang masuk. Nemuinlah Pak Haji Tarman. Assalamualaikum. Dibukain pintu sama Pak Haji Tarman. Ada apa ya Pak Lurah? Pak, saya mau ngobrol sama Bapak. Oh ya, silakan. Duduklah di teras. Tapi gerbang ini kan besar, jadi tidak terlihat. Dari luar ini tidak terlihat. Nah, disitulah Pak Lurah ini menjelaskan ke Haji Tarman. Jadi gini Pak, saya mewakili warga ya, dan di sini ada Pak RT juga. Mereka ini resah dengan kondisi yang meninggalnya anak-anak kecil. Nah, mereka kan selalu menuduh panjenengan. Nuwun sewu ini Pak, mereka selalu menuduh sampean, dan di sini kan sebenarnya belum ada bukti, belum terbukti. Nah, mereka ini pengen tahu apakah Bapak siap. Siap apa Pak Lurah? Lah emang saya bukan pelakunya kok saya suruh tanggung jawab. Saya mau ngomongnya juga gak enak. Udah Pak Lurah, tinggal aja kok. Nah, Pak Slamet tiba-tiba satu. Udah Pak Lurah, ngomong aja udah. Jadi gini Pak Haji Tarman, kami ini menantang sampean. Berani gak sumpah pocong? Berani gak? Kok kalian ini langsung seperti itu sama saya? Mana ada buktinya? Nah, Pak Lurah bilang, udah bener. Bentar Pak Slamet, biar saya yang jelasin ke Pak Tarman. Jadi gini Pak Tarman, warga juga ada pernah melihat yang pernah kerja di sini, katanya Eni pernah dilarang masuk di kamarnya sampean. Apakah sampean bisa membuktikan? Loh, itu kan privasi saya. Nah kan, privasi gimana Pak? Eni aja nggak boleh masuk, keluarganya sampean nggak boleh masuk. Jangan sampean itu udah jelas pesugihan. Kok kalian nuduh? Kalian pengen tahu? Kalian pengen lihat kamar saya? Iya. Yang memang Eni itu saya larang masuk. Iya. Ayo,
Ayo masuk. Nah, disinilah Pak Tarman mengiyakan, memperbolehkan. Tapi raut mukanya ini sempat ketakutan. Nah, mereka pun akhirnya dipersilakan masuk. Deng, deng, deng. Memang di rumah itu hanya Pak Tarman. Keluarga yang lain ini ada di rumah baru, yang ada di daerah lain. Nah, mereka ini masuk. Apa yakin kalian pengen melihat kamar-kamar saya? Dibukain satu persatu. Coba Pak yang ini Pak. Dibuka, cekrek. Memang kasur biasa. Dibuka lagi, cekrek. Wah itu Pak, itu yang paling besar itu Pak. Ada tulisan dilarang masuk. Memang ada tulisan dilarang masuk. Ya udah, ayo ke kamar itu. Pak Haji Tarman akhirnya ini mengajak mereka berbondong-bondong nih. Pak Haji Tarman akhirnya mengambil kunci. Dibukalah kamar itu. Cekrek. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saksikan di part selanjutnya. Bentar, enggak, tenang. Tetap saya lanjut, tenang teman-teman ya. Biar nggak tegang gitu, karena di sini tegang banget ya. Nggak dilanjut part selanjutnya, tetap dihabiskan di part ini. Tenang saja, oke? Nah, pada saat itu pintu dibuka, cekrek. Semua tercengang karena Pak Haji Tarman bilang, ini kamar saya. Lihat, di situ nggak ada apa-apa. Hanya ada karpet merah dan ada satu kasur kecil. Lihat, ada apanya? Gak ada apa-apa kan? Nah Pak Slamet ini tiba-tiba nyolok. Jangan-jangan udah dipindah. Bapak ini kan udah pindah rumah. Loh, kalian kan pengen lihat ruangan ini. Ya ini. Coba Pak, dicek. Mereka pun masuk. Ngecek ke dinding-dinding gak ada apa-apa. Dan kamarnya ini besar sekali. Anehnya, ini karpet merah satu dan kasurnya ini kecil. Sedangkan ini luasnya kurang lebih 6 kali mungkin 8 meter mungkin. Jadi kamarnya ini luas banget. Bisa dikatakan bukan kamar, kayak ruangan. Ruangan yang besar, tapi anehnya hanya karpet dan kasur. Mereka bingung. Pak Lurah pun bilang kan, ya kan udah puas, gak ada apa-apa kan. Kalian bisa lihat sendiri kan. Nah akhirnya duduk lagi di teras. Nah warga ternyata udah bising. Bagaimana Pak? Ayo Pak, ayo. Warga di luar gerbang, yang dimana gerbangnya udah tinggi banget, nggak kelihatan dari dalam gitu kan ya. Ini warga-warga yang di luar ini udah teriak-teriak, udah langsung aja sumpah pocong. Pak Slamet ini bilang Pak Lurah, ya udah Pak Lurah, ini kan saya udah mewakili warga, saya udah lihat kalau kamar itu kosong. Sekarang gini aja, Pak Haji Tarman ini siap nggak? Kalau sumpah pocong, apa nggak ada pilihan lain? Nah, ngaku aja, sampean ketakutan kan? Nah Pak Lurah bilang, udah tenang. Jadi gimana Pak Haji Tarman? Keinginan warga seperti itu. Ya udah, saya siap sumpah pocong. Apa Pak? Bapak siap sumpah pocong? Iya, saya siap sumpah pocong. Pak Haji Tarman, ya kan, mengiyakan sumpah pocong. Karena dia ini pengen menghentikan tuduhan warga. Dia nggak mau dituduh. Akhirnya Pak Haji Tarman pun mengiyakan. Karena warga-warga di luar ternyata semakin banyak. Nah hari yang ditentukan ya kan, Pak Haji Tarman ini tanda tangan sama warga. Biar Pak Haji Tarman tanggal sekian-sekian nggak kemana-mana. Nah dihubunginlah kiai satu persatu. Para kiai ya kan, ini sebenarnya ini melarang. Jangan, nggak usah. Tapi warga terus mendesak. Jadi kiai-kiai yang ada di situ, di daerah itu, didesak oleh warga. Saat itu ramai sekali. Dari pengirim cerita mengatakan, wah saat itu ramai sekali mas. Genting sekali mas. Di hari yang ditentukan, Pak Tarman ini dijemput warga. Begitu juga dengan Pak Yono. Diwakili oleh Pak Yono. Karena Pak Yono juga geram atas meninggalnya si Ardi. Wah akhirnya datanglah ke makam tengah malam. Itu satu kampung ini bener-bener menyaksikan. Semua menyaksikan datang ke makam. Jadi kayak ada tempat pemakaman umum ya. Ada tempat pemakaman umum. Mereka ini menyaksikan dua orang itu, Pak Yono dan Pak Haji Tarman, ini sudah menggunakan kain kafan. Sudah terlentang tertidur ya kan. Pada saat itu para kiai ini saling berpandangan. Ini bagaimana Pak Yai? Ini bagaimana? Ya udah ini permintaan warga seperti ini bagaimana ini? Pak Lurah juga sebenarnya kayak kok harus begini? Ini kan terlalu sakral. Nah akhirnya tetap dilakukan. Para kiai ini saling berdoa. Warga ini tegang. Ini puluhan warga ini loh, pada keluar menyaksikan walaupun ini tengah malam. Nah salah satu di antara Pak Yai itu ya kan, karena ada beberapa Pak Yai, ini salah satu di antaranya Kiai tertua, kita sebut saja namanya Pak Yai Afif. Pak Yai Afif ini tiba-tiba menghentikan
Sik Pak, sebentar. Dia diam lagi sambil berdoa. Pak Yai Afif yang menenangkan diri, tiba-tiba Pak Yai Afif ini didatangi oleh ada seseorang ya, menggunakan baju serba putih dan menggunakan sorban. Dan beliau ini tenang. Orangnya ini tenang. Dan Pak Afif tahu, oh ini leluhur. Leluhur yang ada di makam tersebut. Jadi dulu-dulunya ini ada leluhur yang menjaga makam itu, meninggal di situ. Dia diyakini dulunya ini menjaga kampung tersebut. Leluhur itu ya kan, ini akhirnya saat meninggal dimakamkan di situ. Jadi pada masa-masa dulunya ya kan, leluhur ini mungkin saat dulu-dulunya menyebarkan agama, kebaikan dan segala macam gitu. Nah, di tengah pemakaman itu memang ada makamnya beliau. Makamnya beliau ini besar. Makamnya besar, ini di tembok penuh. Beliau ini menemui Pak Yai Afif. Hentikan saja sumpah ini. Tak perlu diteruskan. Ini sangat membahayakan. Tak perlu diteruskan. Becik ketitik olo ketoro. Hanya mengatakan hal seperti itu. Nanti yang buruk, yang salah ini akan terlihat sendiri. Saat itu Pak Afif pun langsung tersadar. Dan Pak Afif ini menceritakan hal itu kepada para kiai yang lain. Hingga pada akhirnya Pak Yai yang lain semuanya ini ngomong sama Pak Lurah. Pak Lurah, baru saja Pak Yai Afif seperti ini. Ditemui sama leluhur sini. Dan meminta untuk menghentikan sumpah pocong ini. Padahal kedua-duanya ini sudah dikafani. Akhirnya Pak Lurah mengumumkan ke warga agar mereka ini bubar. Lepas kembali katanya. Loh Pak, tapi Pak. Nah akhirnya Pak Yai Afif ikut menjelaskan. Leluhur kita tidak membolehkan. Sopo sing salah, siapapun yang salah nanti akan terbongkar. Akan tetapi leluhur kita, ini tidak boleh kita melakukan seperti ini. Saya minta semua warga ini bubar. Bubar semua, bubar. Gimana sih Pak? Gimana Pak Yai? Terusin Pak Yai. Asik nih. Oh, ada yang ngomong asik juga malah. Kita pengen lihat Pak, penasaran kayak apa sih sumpah pocong itu Pak. Banyak yang kayak gitu. Dan gak lama kemudian tiba-tiba hujan turun deras dan petir ini menggelegar. Buar. Barulah warga bubar. Dan pada akhirnya sumpah pocong tadi dibatalkan. Pak Yai Afif sampai merinding. Ditemui leluhur dengan menggunakan sorban, terus menggunakan hampir kayak kalian pernah lihat Pangeran Diponegoro. Ini hampir seperti itu yang digunakan. Serba putih, bersih, dan menyeru untuk menghentikan acara sakral sumpah pocong tadi. Nah, singkat cerita, keesokan harinya setelah sumpah pocong ini dibatalkan, kondisi akhirnya baik-baik saja. Kondisi baik-baik saja, sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Baik-baik saja, tidak ada anak kecil yang meninggal lagi. Semua baik-baik saja. Akan tetapi, Pak Yono kayak orang linglung, ditinggal putra kesayangannya. Anak sematawayang, Ardi. Warga sebenarnya masih geram, gak terima. Akan tetapi gimana lagi nih? Ya, Pak Yai Afif dan Pak Yai yang lain ini melarang. Akhirnya warga berserah, pasrah. Udahlah, kita lihat ke depan apa yang terjadi lagi. Yang penting kita waspada. Dan semenjak itu tidak ada lagi anak-anak meninggal ini, gak ada. Aman. Dan Haji Tarman ini menjual rumah itu. Haji Tarman akhirnya pindah ke daerah lain, menjual rumah yang ada di kampung itu. Karena Haji Tarman merasa kayak dia di situ udah kayak nggak dihormati lagi sama warga. Haji Tarman pindah. Singkat cerita, 1 tahun sudah kampung itu aman. Mereka juga merasakan, oh ya kita udah aman ya, kita udah aman. Nah, 1 tahun itu ya kan sudah berlalu. Bu Ipah ini hamil lagi. Akan tetapi kondisi Pak Yono benar-benar masih sangat kehilangan. Bu Ipah dan Pak Yono masih sangat kehilangan. Nah, Bu Ipah hamil ya kan, Bu Ipah pun menjaga kandungannya. Pak Yono ini udah gak mau keliling lagi. Kalau melihat anak-anak kecil, Pak Yono ini teringat Ardi. Selalu seperti itu. Tetap jualan di rumah seada-adanya, sedapat-dapatnya. Banyak kadang warga membantu akhirnya. Nah, tepat di usia 7 bulan kandungannya Bu Ipah tengah malam ini bermimpi Ardi ya
ini berada di tengah-tengah jembatan. Ardi ini ngomong sama ibunya, Bu, adiknya buat Ardi saja, buat nemenin Ardi di sini, Bu. Adiknya buat Ardi saja. Bu Ipa mimpi seperti itu. Jadi tengah malam Ardi berada di tengah jembatan, ini ngomong sama ibunya, adiknya buat Ardi saja, buat nemenin Ardi, Bu. Buat Ardi saja, Bu. Bu Ipa pun terbangun. Saat terbangun, Bu Ipa cerita sama Pak Yono. Pak, Ibu baru saja ketemu Ardi di mimpi. Ardi meminta adiknya biar ikut Ardi. Oh coba, wes. Jangan cerita-cerita seperti itu. Besok pagi adakan selamatan. Sampai mengadakan selamatan di situ, di rumah mengadakan selamatan kecil-kecilan. Pak Yono menceritakan hal itu kepada warga yang lain. Selamatanlah. Nah, semenjak mimpi itu, ternyata Bu Ipa kandungannya ini mulai nggak sehat. Bu Ipa sering sakit-sakitan. Kondisi Bu Ipa justru malah yang melemah. Bu Ipa ini sempat jatuh di kamar mandi, dibawa ke rumah sakit. Untungnya nggak kenapa-napa. Pulang lagi, tapi kandungan semakin membesar. Justru kondisi Bu Ipa ini udah nggak bisa apa-apa. Pak Yono hanya bisa menangis. Warga panik. Dan singkat cerita, ya kan, tepat saat Bu Ipa mau melahirkan, ini dibawa ke rumah sakit, dibantu sama warga. Pak Yono ini kayak udah pasrah, kayak orang udah linglung. Nah saat itu dokter ini memanggil keluarganya Pak Yono, mana ya? Iya Pak, saya Yono Pak. Bagaimana istri saya? Ada warga lain nggak? Iya Pak, saya tetangganya Pak Yono. Bisa saya ngobrol? Iya Pak dokter, ada apa Pak dokter? Dokter menjelaskan. Jadi gini, kandungannya ini lemah. Ibunya juga melemah. Salah satunya jalan, ini harus salah satu yang diselamatkan. Maksud Bapak gimana Pak? Maksud Bapak gimana? Maksud Pak dokter gimana? Pak Yono ini udah sedih bang, udah kayak orang linglung. Terus ada ujian lagi, yang bisa ditolong hanya salah satu. Mau pilih ibunya apa anaknya? Warga juga bingung, nggak bisa ngasih keputusan yang nganter. Pak, tolong selamatkan semuanya Pak. Saya nggak mau kehilangan kedua-duanya Pak, karena saya sudah kehilangan putra kesayangan saya Pak. Tolong selamatkan ibu dan anaknya Pak. Tolong selamatkan ibu dan bayinya Pak. Tolong Pak dokter, tolong. Kami akan berusaha semaksimal mungkin Pak, bersabar dan berdoa. Akan tetapi setelah berjam-jam, ya kan, dokter ini berusaha. Ternyata kedua-duanya, Bu Ipa dan bayinya, tidak bisa diselamatkan. Mereka berdua meninggal dunia. Pak dokter menjelaskan ke Pak Yono langsung pingsan. Warga kaget. Ya ampun, kok ini terjadi lagi di tempat Pak Yono? Kenapa harus keluarganya Pak Yono? Bu Ipa meninggal. Pak Yono udah gak ada tenaga buat nangis, udah parah. Ujiannya terus menerus. Warga kaget atas meninggalnya Bu Ipa dan bayi yang di dalam kandungannya. Dan pada akhirnya semuanya dimakamkan. Pak Yono hidup sebatang kara, kayak orang linglung, bingung. Udah mulai psikisnya ini kena. Kadang-kadang ini ngomong sendiri di dalam rumah. Tak pateni kabeh. Sopo sing wis ngloro keluargaku, sopo sing wis njukuk keluargaku. Terus menerus seperti itu. Tetangga ini kebingungan. Ada yang berasumsi juga, ini gara-gara sumpah pocong dibatalkan. Ini gara-gara mungkin itu. Sekarang Citarman pasti senang, hidup senang. Ini yang jelas seperti itu. Ada warga yang berasumsi seperti itu. Sebenarnya ada apa? Padahal setahun sudah baik-baik saja. Nggak ada yang namanya ujian atau apa di kampung tersebut. Udah nggak ada petaka-petaka lagi. Tapi kenapa ini kok ditimpa Pak Yono? Nah, 1 tahun setelah Bu Ipa meninggal kurang lebih, ya kan. Ini sore hari, ya kan. Sore hari tiba-tiba Pak Lurah dikagetkan ada tamu. Dan tamu itu menaiki becak. Ternyata tamu tersebut ini adalah istri dari Pak Tarman, Pak Haji Tarman. Nah, Pak Lurah ini melihat dari dalam rumah. Kebetulan Pak Lurah ini sedang duduk-duduk di ruang tamu. Kok kayak istrinya Pak Haji Tarman? Ternyata benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Pak Lurah, loh, ibu bukannya istrinya Pak Haji Tarman? Iya Pak Lurah. Loh, ibu sekarang kenapa kurusan Bu? Iya Pak Lurah.
Maafin saya Pak Lurah. Silakan duduk Bu, silakan duduk. Ada apa Bu? Saya sengaja ke tempatnya Pak Lurah. Saya nggak tahu harus kemana Pak. Iya, ada apa? Kok ibu sekarang udah lusuh seperti ini? Terus ibu kok naik becak? Ada apa Bu? Nah, saat itu juga istrinya Pak Haji Tarman ini cerita, Pak, sudah hampir setahun, sudah berbulan-bulan suami saya ini tidak bisa apa-apa, hanya rebahan di kasur Pak, dan seluruh badannya membusuk Pak. Pak Lurah kaget. Lah, kenapa Bu? Pak Haji Tarman kenapa? Iya Pak, saya juga nggak ngerti. Yang jelas, sebelum beliau seperti ini, beliau ini sering dimimpikan anak-anak kecil Pak. Dia selalu bilang seperti itu. Bolak-balik saya membawa ke rumah sakit. Akan tetapi, ini tidak ada hasil Pak. Semua hartanya terjual Pak untuk pengobatan. Sampai sempat Pak dibawa ke luar negeri juga Pak, tapi tetap tidak ada hasil. Akhirnya dibawa pulang karena benar-benar harta sudah semua terjual Pak. Nah Pak Lurah ini hanya membatin, apa jangan lelakon seperti itu. Dan beliau sudah mengaku Pak. Baru saja Pak Lurah membatin, apa jangan-jangan beliau pelakunya. Baru saja Pak Lurah membatin, di sini istrinya Pak Haji Tarman ini ngomong. Pak Haji Tarman mengaku kalau beliau melakukan pesugihan tanpa sepengetahuan keluarga, ya, dan beliau ini menumbalkan anak-anak kecil. Dan ternyata memang beliau ini suka berpindah-pindah buat rumah, ya kan? Nanti kalau udah kaya, jual rumahnya, pindah lagi, bikin lagi yang besar lagi, bikin lagi yang besar lagi, dengan mengorbankan warga-warga sekitar. Nah, termasuk nasibnya Mbak Eni yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Mungkin karena Mbak Eni ini melawan, sampai sekarang belum diketahui di mana keberadaannya. Oke, kita lanjut. Di mana istrinya Pak Haji Tarman ini menceritakan, Pak Haji Tarman ini susah meninggal Pak, dan saya ini inisiatif Pak. Saya mau minta maaf ke para korban-korbannya, karena sebelum beliau sakit, suami saya ini selalu bilang, aku kok ditimpeni cah cilik-cilik, aku ditimpeni cah cilik-cilik, aku dimimpikan anak-anak kecil. Aku punya penyakit apa, aku punya penyakit apa. Terus-menerus seperti itu sampai sekarang membusuk kondisinya. Pak Lurah kaget. Nah, Pak Lurah di sini gak pengen langsung mengabarkan ke warga. Jadi Pak Lurah ini sengaja menunggu habis maghrib. Ya udah Bu, nunggu habis maghrib. Orang-orang kalau habis maghrib kan pada di rumah masing-masing. Takutnya kalau saya sekarang ini sore-sore jalan sama ibu ke tempatnya Pak Yono, nanti orang-orang seperti apa Bu? Nanti malah gaduh. Ibu mau minta maaf sama Pak Yono. Iya Pak, saya mau minta maaf Pak. Barangkali dengan saya meminta maaf ke Pak Yono, beliau ini bisa meninggal dengan tenang Pak. Haji Tarman ini bisa meninggal dengan tenang Pak. Suami saya ini bisa meninggal dengan tenang, karena benar-benar saya ini tersiksa Pak. Sudah benar-benar tinggal tulang, baunya busuk. Itu pun di rumah kecil Pak. Saya bingung, saya udah gak punya apa-apa Pak. Saya bingung Pak. Pada akhirnya habis maghrib, orang-orang ini pada di rumah masing-masing, ya kan, kondisi masih sepi. Pak Lurah mengajak istrinya Pak Haji Tarman. Assalamualaikum, ke tempatnya Pak Yono. Waalaikumsalam. Akhirnya Pak Lurah membuka pintu sendiri. Pak Lurah, ada apa Pak Lurah? Pak Lurah, ada apa? Kondisinya Pak Yono udah parah. Kejiwaannya ini, mentalnya ini kena. Saat itu istrinya Pak Haji Tarman ini langsung sujud di kakinya Pak Yono. Kamu mau apa datang ke sini? Kamu siapa? Jadi kayak hampir linglung. Pak Lurah pun menjelaskan bahwa ini istrinya Pak Haji Tarman. Pak Haji Tarman sudah mengakui semuanya. Dan sekarang kondisinya Pak Haji Tarman sakit. Apa? Tarman harus mati. Tarman harus mati. Maka dari itu Pak, ini istrinya Haji Tarman sudah menjelaskan ke saya, kalau sekarang kondisinya Haji Tarman ini udah kritis, udah parah, dan susah untuk meninggal. Haji Tarman kurang ajar. Pak Yono, maafin saya Pak Yono, saya istrinya, dan saya sekarang udah susah hidupnya. Semua toko-toko, semua rumah-rumahnya udah dijual Pak. Kami tinggal di rumah yang sangat kecil. Saya juga baru tahu kalau dia ini lelakon pesugihan. Ternyata memang Haji Tarman ini lelakon pesugihan. Dia biang keroknya. Dan meninggalnya ini susah. Berobat kemana-mana, sampai berobat ke luar negeri, gak ada hasil. Gak tahu penyakitnya apa, yang jelas membusuk badannya.
dan susah meninggal. Banyak orang pintar ke situ nyerah. Nah, Pak Yono pun bilang, saya tidak akan memaafkan. Sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan. Pak Yono harus memaafkan, Pak. Biar Haji Tarman ini dipundut nyawani itu mudah, Pak. Soalnya udah sakit-sakitan parah. Terserah, pokoknya saya tidak bisa memaafkan. Pergi dari rumah ini, pergi! Mereka diusir, termasuk Pak Lurah. Bu, yang sabar. Pak Yono ini juga kehilangan, makanya beliau seperti ini. Pak Lurah, maaf. Keluar dari rumah saya, Pak Lurah. Tolong, Pak Lurah. Tolong, ajak orang sialan ini. Pak, beliau ini juga korban. Istrinya ini korban, Pak. Gak ngerti kalau Pak Haji Tarman ternyata bermain seperti itu. Saya gak mau tahu. Saya gak mau tahu. Saya gak mau tahu. Akhirnya Pak Lurah ini membangunkan istrinya. Membangunkan istrinya, ya kan. Setelah itu diajak pulang. Diajak pulang, naik becak lagi, pulanglah. Nah, ada yang lihat. Ternyata ada warga yang lihat. Ada warga yang lihat, akhirnya Pak Yono cerita. Ternyata udah kebongkar semua. Nah, warga yang lihat ini kan nanya nih, ada apa, Pak? Pak Yono pun ngomong, ternyata udah kebongkar semua. Saya tidak akan memaafkan. Haji Tarman, dia sudah terkapar di kasur. Istrinya tadi kesini minta maaf. Ceritalah sama tetangga. Wah, akhirnya kabar itu merebak ke seluruh warga. Oh, ternyata bener Haji Tarman. Oh, ternyata bener Haji Tarman. Dan kondisi Haji Tarman ini dikatakan oleh istrinya ini sudah tidak bisa apa-apa. Nah, Pak Yono sengaja tidak memaafkan, tidak akan memaafkan. Singkat cerita, ya kan? Ini ternyata Pak Tarman ini belum juga meninggal. Tersiksa di kamar, di kasur, semakin membusuk keluarga ini sampai nggak mau ngurusin. Keuangan sudah mulai habis. Anehnya udah nggak kemasukan nasi tapi nggak mati. Setahun, 2 tahun, barulah. Di 3 tahunnya Pak Tarman baru meninggal dunia. Tersisa tulang, sampai udah kayak sampai tengkoraknya ini kelihatan baunya busuk. Nah, kabar ini terdengar oleh warga. Karena sempat geger. Di daerah itu sempat geger, kabar itu akhirnya sampai di kampungnya Pak Yono. Haji Tarman akhirnya meninggal dengan sekarat parah. Bahkan tidak ada yang mau mengantar ke pemakaman. Jadi hanya beberapa keluarga. Haji Tarman berarti yang menaruh sesajen yang ada di bawah jembatan. Dan kondisinya Mbak Eni malah sampai sekarang detik ini belum juga ditemukan entah kemana. Sampai ibunya juga nyari-nyari, tanya-tanya terus. Hanya hidupnya ini dikasih warga sama kayak Pak Yono nasibnya. Nggak tahu keberadaannya di mana. Apakah sudah meninggal atau apa, nggak ada yang tahu. Nah, semenjak itu kondisi di kampung itu aman. Sampai pada akhirnya cerita ini dikirimkan ke saya gitu. Dan cerita pun selesai. Ternyata memang benar Pak Haji Tarman yang melakukan pesugihan, bersekutu dengan iblis dengan menumbalkan bocah-bocah kecil di daerah tempat ia tinggal. Jadi sistemnya dia beli tanah, dibangun, ya kan, tinggal di situ walaupun sementara tapi kaya, menumbalkan warga-warga sekitar. Setelah dia kaya, merasa dia udah mulai mau ketahuan, pindah daerah, tambah kaya lagi, nanti pindah lagi, ada korban baru lagi, terus menerus seperti itu. Gitu. Ini, aduh, kenapa kok harus topengnya ini seorang haji ya? Ternyata seperti itu, gitu ya. Nah, itulah ceritanya, udah selesai ya. Ini tidak ada part selanjutnya, memang udah sampai di situ. Menurut kalian bagaimana ceritanya? Monggo silakan komen di bawah ya. Komentar di bawah. Nah, menurut kalian di cerita ini kayak apa ya kan? Monggo silakan ditulis di kolom komentar ya. Pendapat kalian bagaimana gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun bentuknya, yang namanya pesugihan ini menyesatkan. Jadi jangan sampai kita ya, ini sedang sejatuh-jatuhnya, separah-parahnya, sebingung-bingungnya, jangan sampai kita ini melakoni pesugihan. Karena efeknya sangat mengerikan sekali. Jangan sampai kita mengorbankan keluarga-keluarga kita yang tidak tahu menahu. Gitu. Jadi apapun itu kita harus berjuang keras, bener kan, ya kan? Harus semangat ketika kita ini terjatuh, kita harus semangat bangkit lagi, berjuang lagi. Jangan sampai lari ke pesugihan. Dan saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, gitu ya. Buat teman-teman ya yang punya pengalaman misteri
yang punya kisah-kisah misteri, punya tetangga atau pengalaman sendiri, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ya untuk pelajaran bareng-bareng, untuk pengetahuan bareng-bareng ya, termasuk saya jadi belajar juga gitu ketika mendapatkan cerita-cerita dari kalian. Caranya gampang banget. Caranya ngirim seperti ini, ditulis per paragraf, ngirimnya itu per paragraf, diketik per paragraf atau per kalimat gitu, dikirim, bawahnya lagi nama yang mau disamarkan mana jelas gitu ya. Oh tempatnya disamarin mas, atau mas nggak usah disamarin nggak apa-apa, tapi dipastikan bahwa cerita itu sudah aman untuk dibawakan, itu jangan sampai di kemudian hari jadi masalah gitu. Oke. Terus konfliknya seperti apa ditulis, terornya seperti apa ditulis ya, terus penanggulangannya gimana ditulis, seperti itu, lengkap ya, dikirim per paragraf atau per kalimat, dikasih titik dan koma. Dengan begitu saya akan mudah untuk menghafal gitu ya. Oke, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858-704-33333 6, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858-704-33333 6, 3-nya 4 kali. Oke, dikasih nama dan nama kota kalian biar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain gitu ya. Dan nantinya saya akan bikin grup buat kalian-kalian yang baru masuk. Ini nanti saya bikinin grup ketika YouTube ya kan ini telat memberikan informasi tayangan terbaru. Dengan kalian ada di grup ya, di grup saya ini, nanti kalian akan langsung dapat notifikasi tayangan terbaru Rian Agus Widodo langsung dari handphone saya gitu. Oke? Dan akhirnya selesai ya. Tunggu episode selanjutnya yang lebih mengerikan lagi, karena ceritanya masih banyak banget yang harus saya hafalkan. Oke. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini dijauhkan dari pemikiran wah aku pengen pesugihan ya. Mudah-mudahan jangan sampai tergiur pesugihan. Amin ya. Terus dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Terus diberikan kesehatan terus menerus. Amin ya. Yang lagi banyak hutang semoga lekas dilunaskan hutang-hutangnya. Amin ya. Sukses terus, panjang umur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita.